Abuya Habib minta saya untuk bercerita bagaimana kisah perjalanan hidup saya dari kecil sampai di titik sekarang. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, insya Allah saya cerita secara singkat, tapi berusaha dipersingkat, ujung-ujungnya lama juga biasanya. Bismillah. Baik, nama lengkap Muzammil bin Hasballah. Jadi nama saya hanya Muzammil. Hasballah itu nama ayah saya, Allahyarham, sudah almarhum. Waktu saya kelas 1 SMA. Saya lahir dan besar di Aceh, tepatnya di kota Sigli, Kabupaten Pidi. Sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Banda Aceh arah ke Medan, arah ke Sumatera Utara. Saya lahir 21 September tahun 1993. Jadi udah berapa tahun tuh? Insya Allah tahun ini 27 tahun secara Masehi. Dari kecil alhamdulillah hidup dan besar di Aceh sebagaimana umumnya masjid-masjid yang ada di Indonesia. Sebelum azan berkumandang 5 waktu ada yang namanya tarhim. Ada lantunan Al-Quran 10-15 menit sebelum azan berkumandang. Dari kecil saya pribadi memang senang dengan lantunan Quran. Dari balita saya senang menirukan lantunan-lantunan Al-Quran yang saya dengar. Sehingga sama ummi saya diarahkan untuk belajar Quran, diantarkan khusus ke seorang ustadz untuk mengaji tarannum, mengaji mujawwad. Masa kecil saya ikut berbagai event juga, ikut musabaqah tilawatil Quran, festival anak soleh, lomba sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Jadi memang untuk belajar Quran, alhamdulillah saya dapat dari kecil, dari sejak lingkungan keluarga, diajarin sama orang tua dengan metode Iqra dari usia balita, belajar di TPA, kemudian ikut musabaqah, itu waktu SD, waktu ibtidaiyah dulu. Kemudian waktu SMP, saya masuk ke salah satu sekolah swasta yang ada di kota saya, Sigli. Tepatnya di kelas 2 semester 2, saya dapat tawaran untuk tinggal di salah satu rumah tahfiz. Sebut aja Madrasah Ulumul Quran. Karena rumah tahfiz, kegiatan utamanya adalah menghafal Quran di sana. Dan memang rumah tahfiz ini diinisiasi oleh pemerintah daerah di Aceh, sehingga semuanya itu disupport, dananya, sehingga kami ini para santri gak usah mikirin biaya apapun. Makan sehari 3 kali dikasih. Meskipun orang tuanya mampu. Biaya untuk tempat tinggal gak ada. Bahkan dikasih jajan lagi. Pokoknya tugasnya ngafalin Quran. Nah waktu itu saya satu-satunya yang sekolah di sekolah swasta, SMP unggulan lah, sebut aja begitu. Sekolahnya dari pagi sampai sore. Ketika dapat tawaran itu, saya izin ke guru saya, ke ustadz saya, untuk coba dulu 2 minggu kira-kira betah nggak ya? Nah, kira-kira sanggup nggak dengan kesibukan belajar, kemudian ditambah lagi menghafal Quran. Akhirnya setelah 2 minggu berlanjut, alhamdulillah, nggak ada masalah. Tapi ternyata segala sesuatu itu ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Saya merasa bersyukur sekali dulu waktu SMP sempat tinggal di rumah tahfiz Madrasah Ulumul Quran di Sigli. Waktu itu belum ada sekolah formalnya, baru hanya lembaga tahfiz untuk menghafal Quran aja, sehingga saya bisa sekolah di luar, masih tetap di sekolah saya, tapi pulangnya nggak ke rumah orang tua, melainkan ke rumah tahfiz tersebut. Jadi sejak SMP saya udah merantau, nggak tinggal sama orang tua, meskipun dekat juga rumahnya, bisa pulang-pulang. Nah, target hafalannya khatam 30 juz dalam 3 tahun. Berarti kalau ditarik 10 juz per tahun, 1 juz per bulan, 1 halaman per hari. Kalau kita menggunakan Mushaf Utsmani, Al-Quran pojok, 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman, sehingga 20 hari itu udah selesai harusnya 1 juz. Tapi ada 10 hari untuk takrir, untuk penguatan hafalan, sehingga targetnya itu tetap 1 bulan 1 juz.
Sambil sekolah di sekolah unggulan, saya merasa berat menjalani rutinitas ketika saya SMP. Sekolah dari pagi sampai sore, nggak pernah kenal yang namanya tidur siang. Padahal qailullah itu sunnah Rasulullah ya. Tapi di fisik SMP yang dulu saya lebih kurus, sekarang juga setelah berkeluarga juga masih kurus, Masya Allah. Sekolah dari pagi sampai sore, malam hari, waktu untuk menambah hafalan baru dari habis maghrib sampai 1 jam setelah sholat isya. Kemudian setelah itu makan malam, ngerjain PR sekolah, istirahat. 1 jam sebelum azan subuh sudah dibangunkan. Persiapan setelah subuh berjamaah, tasmi' setoran hafalan yang dihafal malam harinya, kemudian berangkat sekolah dari pagi sampai sore, pulang sekolah di sore hari harus setoran hafalan lagi, bukan hafalan baru tapi hafalan yang sudah lama dihafal, gitu. Hafalan murajaah atau proses at-tikrar atau at-takrir gitu untuk menguatkan hafalan. Kapan saya murajaahnya? Di sela-sela jam istirahat di sekolah. Kalau teman-teman yang lain bisa main, bisa nongkrong, waktu jam istirahat, saya harus mojok untuk murajaah. Saya teringat banget, berkesan buat saya sampai hari ini. Kemudian pernah juga ketika guru menerangkan pelajaran di depan, alhamdulillah saya duduknya di belakang, jadi saya berusaha untuk bisa lancar hafalan, saya murajaah di belakang. Gitu. Meskipun ini jangan ditiru ya teman-teman, boleh jadi ini su'ul adab dengan guru, tapi saya tidak bermaksud tidak mendengarkan penjelasan guru waktu itu, karena saya tetap berusaha yang terbaik ketika ujian. Alhamdulillah, meskipun saya tinggal di rumah tahfiz, prestasi akademik di sekolah tetap bertahan di 3 besar. Gitu. Jadi nggak ada pertentangan. Kalau kita ngejar akhirat, kalau kita belajar agama, gitu, tertinggal pelajaran di sekolahnya. Insya Allah nggak ada. Tergantung bagaimana kita memanage waktu. Nah, jadi saya dengan segala perjuangannya berusaha untuk tetap bisa murajaah, tetap bisa menghafal Quran. Nggak jarang karena saking lelahnya, karena kurangnya istirahat, saya waktu malam ketika menghafal, keadaannya mengantuk. Mengantuk sehingga pernah ketiduran full, di waktu untuk menghafal itu ketiduran semuanya, sehingga saya nggak sempat menghafal 1 ayat pun. Pas subuhnya, waktu saat tasmi', saya nggak bisa tasmi', saya nggak bisa setoran. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dapat hukuman. Gitu. Jadi ini juga berkesan buat saya pribadi. Saya ingat hari ini itu saya ngafalin juz berapa, di surah apa, gitu, tentang apa. Itu berkesan sekali buat saya hari ini. Dan itulah suka duka perjuangan. Bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Gitu. Sampai singkat cerita, kurang lebih 1,5 tahun saya tinggal di rumah tahfiz tersebut. Selesai sekolah SMP, mau siap-siap lanjut ke jenjang SMA. Waktu itu alhamdulillah biiznillah dengan prestasi akademis yang Allah titipkan ke saya dapat undangan ke beberapa SMA favorit yang ada di Aceh. Anak-anak SMP berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit, termasuk saya waktu itu. Dan alhamdulillahnya saya dapat kesempatan diundang ke 4 sekolah favorit, bebas tes tulis, jadi langsung masuk gitu. Cuma diwawancara langsung masuk aja gitu. Dan tentu ini jadi pilihan yang berat dalam hidup saya. Saya sedang tinggal di rumah tahfiz, apakah saya lanjutkan program tahfiznya, waktu itu tasmi'nya baru sampai 11 juz, atau saya menerima tawaran undangan ke SMA favorit dengan konsekuensi ninggalin rumah tahfiz itu dan sekolah di SMA yang biasa-biasa aja. Akhirnya saya konsultasikan ke ibunda saya, ke umi saya. Umi saya setelah beliau istikharah ngasih nasihat, Zamil, kejar aja cita-citanya, tapi jangan tinggalin Qur'annya. Karena umi saya adalah seorang guru, pengen anaknya juga menempuh pendidikan yang jauh lebih baik dari dirinya, tanpa mengabaikan agama. Jadi makanya nasihat umi dan doa umi setiap selesai sholat 5 waktu untuk semua anak-anaknya, pengen anak-anaknya itu seimbang memang antara dunia dan akhirat gitu.
Akhirnya bismillah saya hijrah, saya mengambil tawaran untuk lanjut ke SMA yang mengundang saya, boarding school waktu itu. Alhamdulillah di malam harinya masih ada pengajian, karena memang lembaga-lembaga pendidikan di Aceh punya perhatian lebih untuk ilmu agama. Alhamdulillah. Ternyata tinggal di bukan lingkungan tahfiz itu tantangannya nggak mudah. Alih-alih kita bisa menambah hafalan gitu. Untuk murajaah aja mungkin sulit. Dan alhamdulillahnya ketemu teman yang satu frekuensi, yang sebelumnya juga dari sekolah tahfiz, bisa gantian murajaah sambil nambah hafalan sendiri, kemudian murajaah gitu. Dan itu selama SMA kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah ketika lulus SMA, selesai ujian nasional, persiapan untuk masuk kampus, untuk lanjut kuliah. Waktu itu tahun 2011, tahun 2011 saya lulus SMA. Waktu itu tahun itu ada program undangan dan tes tulis. Jadi ada jalur mulai tahun saya lulus SMA itu pertama kalinya diberlakukan sistem undangan ke kampus-kampus negeri, dan ada juga tes jalur tulisnya. Nah, saya ngajuin undangan, qadarullah, alhamdulillahnya nggak diterima. Waktu itu saya memang udah pengen masuk ITB, karena memang di lingkungan sekolah, dengan motivasi dari para alumni, memang diarahkan ke perguruan tinggi, kampus-kampus yang dianggap baik ya. Salah satu yang jadi pilihan saya itu ITB, memang saya pengen banget masuk ITB dari dulu. Nah, ketika sibuk-sibuknya persiapan untuk masuk kampus, alhamdulillah saya bareng teman-teman seperjuangan waktu itu masih sempat-sempatnya ikut musabaqah. Jadi kalau waktu jenjang SD atau ibtidaiyah dulu, saya ikutnya cabang tilawatil Quran, ngaji berirama, dengan cabang mujawad atau tilawah ya. Waktu SMP karena saya tinggal di rumah tahfiz, saya ikutnya cabang hifzil, hafalan. Waktu SMA, saya ikutnya fahmil Quran, semacam cerdas cermat gitu. Jadi setiap jenjang pendidikan yang saya tempuh, ikut MTQ terus. Walaupun secara prestasi, alhamdulillah, semuanya hanya sampai provinsi aja. Belumlah sampai nasional ataupun internasional, tapi itu cukup positif saya rasakan ya. Jadikan musabaqah itu sebagai ajang kita untuk belajar Quran. Jangan sampai kita belajar Quran hanya untuk musabaqah. Nah, ini salah satu ilmu juga ya, teman-teman. Jangan sampai kita salah niat ya hari ini. Boleh menghafal Quran untuk ikut MTQ, yang nggak boleh itu ikut MTQ hanya untuk menghafal, kebalik ya. Yang nggak boleh itu menghafal Quran untuk ikut MTQ. Boleh ikut MTQ untuk melancarkan hafalan Quran, untuk menambah ilmu Quran, untuk mengasah kemampuan Al-Quran. Yang nggak boleh belajar ilmu Quran hanya semata-mata untuk musabaqah. Selesai MTQ-nya nggak murajaah lagi, nggak belajar lagi, nggak nambah ilmu lagi. Nah, alhamdulillah waktu SMA saya ikut cabang Fahmil Quran dengan tim sesuai dengan keahlian masing-masing, karena satu tim itu terdiri dari 3 orang. Saya kebagiannya menyempurnakan ayat karena punya bekal hafalan. Kemudian ilmu faraid juga tanggung jawab saya waktu itu ya. Hitung-hitung berapa bagian ahli waris, gitu. Diberikan soal kasus gitu. Dan perlu menghitung cepat gitu, karena kami dari sekolah umum waktu itu, saya salah satu yang ditunjuk dipercayakan di bidang faraid. Dan satu lagi ilmu qiraat, atau lebih tepatnya ilmu nagham ya, ilmu maqamat, ilmu mujawad. Saya dikasih amanah untuk menebak irama yang dicontohkan oleh Dewan Hakim, ini irama apa gitu. Saya harus dengan cepat bisa mendeteksi, oh ini irama Hijaz, ini irama Nahawan, ini irama Ras. Kemudian ada juga soal, coba bawakan surah tertentu dengan irama tertentu. Gitu. Dan alhamdulillah karena dari kecil saya belajar tilawah, belajar mujawad, saya menguasai bidang ini, sehingga saya gabung dengan tim, gitu, ikut Fahmil Quran. Nah, alhamdulillah waktu itu padahal lagi fokus-fokusnya persiapan untuk masuk kampus ya, untuk masa depan juga. Tapi saya dan teman-teman waktu itu punya keyakinan, insya Allah kalau kita
kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu dapat gitu. Sesuai dengan doa orang tua saya juga. Jadi harus seimbang. Dua-duanya bismillah.